hidup kami. Perusahaan ini tidak mempunyai hati nurani terhadap kami para pensiunan, di mana permasalahan dana pensiun kami ini sudah terjadi sejak tahun 2018 sampai sekarang. Sampai dalam memperjuangkan hak kami, teman-teman pensiun kami hanya bergantung pada dana pensiunnya. Telah ada yang meninggal dunia dan perusahaan seakan-akan menutup mata terhadap nasib kami yang hidup serba kekurangan ini. Perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa permasalahan yang terjadi di PT BKWM Jaya bukan hanya mengambil putusan yang adil. Hakim tidak punya hati nurani. Kami minta hakim yang memeriksa dan memutuskan harus diperiksa. Putusan hasil hakim tadi, Pak. Putusan yang tadi terkait dengan PKPU perkara nomor 37 itu menurut kita itu ada suatu kejanggalan terhadap putusannya. Kenapa? Karena pertimbangan hakim itu menyatakan tagihan-tagihan pensiunan ini, klien kita ini bukan merupakan tentang lihat angka 6 Undang-Undang Kepegawaian itu jelas utang gitu loh. Dan juga di pasal 1 angka 5 karena pensiun itu termasuk kategori utang bisa diajukan Menteri Keuangan dalam hal kalau perusahaan asuransi. Artinya pensiun itu akan tagihan. Kenapa tidak dikatakan tagihan begitu? Masuk utang. Jadi wajar sebagai kuasa hukum orang yang mengerti putusan ini tidak sesuai dengan undang-undang gitu. Oke. Jadi harapannya Bang untuk kedepannya Bang? Kita ya, mudah-mudahan tidak lagi putusan yang seperti ini. Lari daripada undang-undang. Jelas ada diatur di undang-undang. Kenapa tidak diputus sesuai undang begitu loh? Bang, jadi selanjutnya nanti ada mengajukan keberatan terhadap hakim yang mengurus ini akan ajukan ke Komisi Yudisial. Sekarang kawan-kawan kita belum bisa mendapatkan hak yang bisa, tapi kita tetap akan berhak untuk ini. Mungkin kita sangat banyak mafia PKPU yang ada di pengadilan ini. Kami juga berharap kepada Ketua Pengadilan hakim-hakim yang memeriksa perkara tadi 37 PDT dari 22 PKPU. Bang, apa diduga Bang hakim itu ada main Bang? Ya, kalau kita mengatakan seperti itu kan prematur ya. Tapi kalau kita teliti tadi pertimbangannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 37 2004. Karena jelas karena pensiun itu merupakan tagihan gitu. Tagihan itu apa pertimbangannya tidak menyebut tagihan? Alasannya apa? Maka menyatakan itu bukan utang. Jadi apa alasannya? Jadi gitu. Kita tidak mau keluar menyatakan ada penan dari siapapun, kita begitu. Kita fokus kepada putusannya sesuai dengan undang-undang. Itu. Dari pagi ada aksi Bang persidangan Ya, Bang? ada aksi. Kedepannya apakah ada aksi lagi Bang? Mungkin kedepannya ada aksi lagi. Karena ini putusan-putusan seperti ini bukan hanya merugikan bagi karena juga kalau ini mau jadi apa pengadilan kita? Mau jadi apa hukum kita di Indonesia ini? Gitu. Cukuplah membuat suatu hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jangan sampai ada lagi blunder. Ini menurut kami ini blunder. Dari pagi ada aksi Bang persidangan Ya, Bang? ada aksi. Kedepannya apakah ada aksi lagi Bang? Mungkin kedepannya ada aksi lagi. Karena ini putusan-putusan seperti ini bukan hanya merugikan bagi karena juga kalau ini mau jadi apa pengadilan kita juga kalau ini mau jadi apa pengadilan kita? Mau jadi apa hukum kita di Indonesia ini? Gitu. Cukuplah membuat suatu hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jangan sampai ada lagi blunder. Ini menurut kami ini blunder putusannya. Jelas diatur. Kenapa putus dengan aturan? Timbangan hukum kurang pas. Gitu. Dengan aturan timbangan hukum kurang pas. Gitu. Harapan Bapak Pak atas putusan tadi Pak, bagaimana Pak? Ya, harapan kami sebagai pensiunan dari PT Gotong Royong semoga berhasil lah, karena kita pun namanya kan orang lemah, namanya udah pensiun itu kan udah nggak bisa bekerja lagi. Tentu kan perusahaan ini harus mengerti. Nah, jadi kan kayaknya kok kita datang pengadilan ini kok berat sebelah kayaknya.
Sebetulnya kan itu hak kami itu, hak sepenuhnya. Memang selama ini yang sembulan-bulan ini memang dia bayar, tapi bayarnya bayar nyicil. Jadi dari 2018 itu sampai sekarang inilah kan dicicil, bayarnya 25%, 50%. Terakhirnya tertunggaklah pensiun kami 9 bulan. Dari yang 7 semalam nggak salah itu udah 9 bulan. Jadi kan rasanya kami ini kalau dibayar secara cicil itu, kami juga punya keluarga. Karena pensiunan kami bukan yang anaknya yang udah habis, rata-rata masih ada singkat sekolahnya. Kebutuhan keluarga itu masih banyak lah. Jadi pensiun-pensiun yang kami itu rata-rata kebanyakan yang masih muda. Jadi tentunya kan harapan kami, tentunya kan mengharapkan gaji dari pensiun itulah supaya kita dapat kelangsungan hidup dalam berkeluarga ini. Jadi kan ini kan rasanya kayaknya kita dibodohi atau dipersulit sama perusahaan. Jadi saya berharaplah sama penguasa PT Gotong Royong mengertilah. Nah, kalaupun di pengadilan ini janganlah kami dipermainkan. Kami hanya menuntut hak kami kok. Yang 9 bulan ini tertunda sama perusahaan, nggak dibayar sama kami. Jadi nilainya rata-rata sama kami itu kan ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Kayak kami udah 17-an juta. Itu kan kalau dibayar sama perusahaan bisa kita berakan. Kami utang di dalam keluarga ini untuk membayar dana sekolah, untuk makan sehari-harinya, utang juga. Jadi nggak mikirkan kami utang yang selama biaya hidup itu. Itulah makanya kami berjuang kemari supaya kita dari pensiunan dari PT Gotong Royong itu membayar utang kami. Kami siapa? Hanya pensiun, udah nggak kerja lagi. Nah, itu yang bagi muda-muda macam kami yang tua ada lagi kan nggak bisa kerja lagi. Jadi kalau harapan saya mendari si PT Gotong ini memberikan utang-utang yang 9 ini tertunda, saya harapkan dibayar karena kami pun dalam kelangsungan hidup di keluarga kami tentunya juga ada uang sama juga untuk biaya hidup, untuk biaya anak kita kan begitu. Jadi itulah harapan kami. Nah itulah aja Pak, minta mau sama Bapak ini untuk disampaikan nanti pada media lah supaya dia biar tahu bahwa memang tidak akan berhenti, tetap hak kita tetap kita minta. Untuk berapa Pak? Ya? Untuk ini berapa pensiunnya? Saya besar 7 juta lebih totalnya dalam bulan ini. Jadi banyak. Nah, jadi karena kita adalah jaminan terutang kebun itu punya kita 3 juta. Kita kan berani keluarga pinjam dengan aturan kita kalau dibayar perusahaan kita bayarlah keluarga. Ternyata sampai saat ini kita belum ada apa tuh. 17 juta itu dalam 9 bulan Pak? Ya sebulan. Nah. Siapa namanya Pak? Tumino. Dari mana Pak? Dari PT jaminan terutang kebun itu punya kita 3 juta. Kita kan berani keluarga pinjam dengan aturan kita kalau dibayar perusahaan kita bayarlah keluarga. Ternyata sampai saat ini kita belum ada apa tuh. 17 juta itu dalam 9 bulan Pak? Ya sebulan. Nah. Siapa namanya Pak? Tumino. Dari mana Pak? Dari PT Gotong Royong Jaya. Kalau tinggal kawan ini sebagian di PT Gotong Jaya, sama saya tinggal di Kampung Dusupan Penggalangan, Kecamatan Sabandar. Itu. Jadi kalau kawan-kawan ini